Assalamualaikum, saya Fitri Asifruanti, peserta Latsar CPNS dari Kabupaten Bandung Barat, gelombang 6, Angkatan 31, kelompok 2. Saya bertugas sebagai pengelola data, keamanan, dan ketertiban pada Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum, Kecamatan Saguling. Kesempatan kali ini saya akan menyampaikan resume dari materi komitmen mutu. Sebelum masuk pada komitmen mutu, sebagai calon ASN harus tahu dan membaca serta memahami Undang-Undang ASN, yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, di mana dalam pasal 3 menyebutkan bahwa ASN sebagai profesi berlandaskan pada prinsip sebagai berikut. 3 tuh yang utama, yaitu tentang komitmen. Nah, lalu apa sih komitmen? Komitmen adalah suatu keadaan di mana seseorang memiliki rasa keterlibatan dan loyalitas yang dinyatakan oleh tindakannya, baik kepada dirinya sendiri maupun organisasi. Sementara mutu yaitu pemberian sesuatu kepada seorang yang dibutuhkan sesuai dengan spesifikasi kinerja yang diharapkan. So, apa itu komitmen mutu pelayanan publik? Komitmen mutu pelayanan publik merupakan pelayanan aparatur dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan tujuan kepuasan masyarakat itu sendiri. Lalu, apa yang harus dilakukan untuk menjaga komitmen mutu? Yang harus dilakukan yaitu kita harus yang pertama menjaga goals atau tujuan, yang kedua roles atau peran, yang ketiga prosedur, dan yang keempat relationship atau hubungan, dan yang kelima leadership atau kepemimpinan. Selanjutnya, nilai dasar orientasi mutu. Nilai dasar orientasi mutu itu ada 5. Next, nilai-nilai dasar orientasi mutu. Manajemen mutu terpadu atau yang disebut dengan Total Quality Management itu terdiri atas kegiatan perbaikan berkelanjutan yang melibatkan setiap orang dalam organisasi melalui usaha yang terintegrasi secara total untuk meningkatkan kinerja. Lalu, TQM atau Total Quality Management itu juga dapat dicapai melalui 1. Berfokus pada pelanggan, 2. Obsesi pada mutu, 3. Pendekatan ilmiah, 4. Komitmen jangka panjang, 5. Kerjasama tim, dan yang keenam, perbaikan secara berkesinambungan. Dan yang terakhir, yang ketujuh, yaitu melalui diklat. Hal ini merupakan hasil dari pemikiran Ciptono pada tahun 1997. Selanjutnya, pendekatan inovasi. Di sini, menurut Richard L. Dubb dalam Tita Maria Kanita menyebutkan kalau inovasi yaitu muncul untuk menghadapi tantangan manajemen di masa sulit, di mana inovasi lahir cepat ketika organisasi berada dalam kondisi stagnan dan sulit untuk berkembang. Nah, sekarang kita masuk ke aktualisasi nilai-nilai dasar komitmen mutu, di mana terjadi perubahan, yaitu dari yang pertama, orientasi kepada peraturan menjadi orientasi kepada publik atau masyarakat. Yang kedua, cara kerja ABS. Apa itu ABS? Asal Bapak senang. Rutinitas dan asal-asalan itu harus berubah jadi orientasi pada mutu, bekerja secara baik dan benar. Yang ketiga, sikap pasif, di mana harus berubah menjadi sikap dinamis, proaktif, dan inovatif. Dan yang keempat, dari cara kerja individualis dan egosentris, di mana bekerja sendiri-sendiri dan berorientasi melayani pimpinan itu harus berubah. Jadi cara kerja tim atau kolektif, di mana sebagai satu kesatuan proses untuk melayani masyarakat. Oke, kesimpulannya, di mana aktualisasi nilai dasar komitmen mutu dalam pelaksanaan tugas aparatur itu mendorong terciptanya iklim budaya kerja unggul yang dapat menumbuhkan keberanian untuk menampilkan kreativitas dan inovasi. Dengan begitu, pergeseran orientasi kerja diarahkan untuk memotivasi aparatur mengubah mindset menuju layanan bermutu.
di mana orientasi aparatur bukan dilayani, melainkan melayani. Lalu, fokus kinerja aparatur adalah untuk melayani publik, di mana kewajiban aparatur adalah memberikan layanan publik yang adil dan bermutu untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Lalu, terakhir, setiap aparatur mesti memiliki sense of quality dan semangat belajar tinggi sehingga menimbulkan keberanian berpikir alternatif, berani bertanya, dan bahkan berbeda pendapat demi untuk kebaikan dan kemajuan bangsa dan negara dalam menghadapi globalisasi, khususnya megatrend Asia. Itulah yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada salah. Assalamualaikum.